Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semangat yang sedang belajar di rumah, walaupun terasa berat, tugas menumpuk, tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia. ASEAN merupakan singkatan dari Association Southeast Asian Nation atau organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi ASEAN merupakan organisasi regional yang berarti bahwa anggotanya atau wilayah kerjanya itu terbatas di wilayah tertentu. Dalam hal ini hanya di wilayah Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya ASEAN adalah untuk meningkatkan kemajuan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan keamanan dan stabilitas di wilayah regional Asia Tenggara. Berdirinya ASEAN ditandatanganinya Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand oleh 5 negara pemerakarsa yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Masing-masing dari negara pemerakarsa ini memiliki wakil yaitu ada Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Narkiso Ramos dari Filipina, dan S. Rajaratnam dari Singapura. Lambang ASEAN memiliki makna sebagai berikut. Warna merah melambangkan semangat keberanian dan kedinamisan, warna putih melambangkan kesucian, dan warna biru melambangkan perdamaian dan keamanan. Lingkaran pada logo ASEAN melambangkan persatuan dan kesatuan. 10 ikat rumpun padi melambangkan persahabatan 10 negara anggota ASEAN. 10 negara anggota ASEAN tersebut yaitu 5 negara pemerakarsa, Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina, sedangkan yang lainnya adalah Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, Laos, dan Kamboja. Ada berbagai bentuk kerjasama ASEAN yang biasanya bersifat multilateral atau dilakukan oleh beberapa negara di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial budaya, dan politik. Kerjasama di bidang ekonomi yang pertama adalah pembukaan pusat promosi ASEAN di negara Jepang yang memiliki tujuan untuk meningkatkan investasi dari negara Jepang di negara-negara kawasan ASEAN. Penyediaan cadangan pangan. Yang ketiga adalah kerjasama penyelenggaraan industri di beberapa negara ASEAN. Contohnya ASEAN Aceh Fertilizer Project, yaitu pabrik pupuk di Aceh, Indonesia. Kemudian ASEAN Urea Project, pabrik pupuk urea di Malaysia. ASEAN Fabrication Copper Project, yaitu pabrik industri tembaga di Filipina, dan ASEAN Vaccine Project, yaitu pabrik memproduksi vaksin di Singapura, dan Rock Salt Soda Ash Project, yaitu pabrik memproduksi abu soda di wilayah Thailand. Yang keempat adalah kawasan perdagangan bebas ASEAN atau sering disebut AFTA, ASEAN Free Trade Area, pengurangan atau penghapusan bea masuk barang-barang dari negara-negara ASEAN. Jadi kalau kita beli barang impor atau barang yang didatangkan dari luar negeri, maka akan kena tambahan biaya yang disebut dengan bea cukai. Nah ini maka terbentuklah MIA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, yaitu kebebasan investasi dan berkegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN. Yang kelima adalah Koperasi ASEAN atau ACO, yaitu ASEAN Cooperative Organization, ya kayak sebagaimana organisasi koperasi yang ada di Indonesia. Tujuannya itu untuk mensejahterakan anggota-anggotanya, yaitu negara-negara ASEAN.
Kerjasama selanjutnya adalah di bidang sosial budaya yang ditandai dengan dibentuknya Masyarakat Sosial Budaya Negara-Negara ASEAN atau ASEAN Social Cultural Community atau yang disingkat dengan ASCC. Contoh bentuk kerjasama di bidang sosial budaya ini adalah festival seni dan menyanyi antar negara-negara ASEAN, diadakannya pesta olahraga atau yang sering disebut SEA Games setiap 2 tahun sekali yang berpesertakan negara-negara ASEAN. Kemudian dibentuknya Organisasi Menteri Pendidikan Negara-Negara ASEAN atau yang sering disebut dengan SIAMO. Adalah perjanjian di bidang politik dan keamanan yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan perdamaian di wilayah Asia Tenggara. Contohnya perjanjian Zofran atau kepanjangan dari Zone of Peace and Freedom and Neutrality. Artinya, negara-negara ASEAN harus bersikap netral jika terjadi permusuhan antar negara atau terjadi perselisihan. Yang kedua adalah kawasan bebas nuklir. Artinya, negara-negara ASEAN tidak diperbolehkan untuk mengembangkan senjata nuklir. Terakhir adalah ekstradisi, yaitu penyerahan tawanan yang melarikan diri ke salah satu negara ASEAN. Maksudnya ekstradisi adalah contohnya jika ada tahanan dari Malaysia yang lari ke Indonesia, maka pihak berwajib di Indonesia wajib menyerahkan tahanan tersebut kepada pemerintah Malaysia. KTT ASEAN merupakan konferensi tingkat tinggi negara-negara ASEAN yang dihadiri oleh para pemimpin negara-negara tersebut yang bertujuan untuk membahas isu mengenai pengembangan ekonomi dan budaya. ASEAN dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal atau sekjen yang menjabat selama 5 tahun. Indonesia memiliki banyak peran di ASEAN. Yang pertama, Indonesia merupakan negara pemrakarsa berdirinya ASEAN. Yang kedua, Indonesia sangat aktif dalam kegiatan ekspor-impor dari dan ke negara ASEAN. Tiga, Sekretariat ASEAN berada di Indonesia. Kemudian, Indonesia sudah 4 kali menjadi tempat pelaksanaan KTT ASEAN. Kemudian, Indonesia juga pernah 3 kali menjabat sebagai sekjen ASEAN. Berperan aktif dalam menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 1987, Indonesia menjadi penengah konflik Kamboja dan Vietnam dengan mengirimkan pasukan Garuda. Kemudian Indonesia juga menjadi penengah antara Moro National Front Liberation atau MNFL yang merupakan kelompok separatis, jadi kelompok yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan Filipina. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.